pusing, saya hapus dulu, BAM dan BAM seperti ini, standarisasi dari siapa mereknya. Kalau dari, Google kan kalian kalau tulis HH, LL gitu kan. Nah, ini good banget Nandy ya. Nandy ini Nandy kamu benar ya Nen, cuman ada cumannya, ada pemahamannya yang berbeda. Oke, tentang retest dan retest. Kenapa bedanya? Apa bedanya? Jawabanmu sama, retest dan retest gitu. Oke, kemungkinan kamu karena ngetik gitu jadi mungkin salah, tak bantu luruskan saja. Oke, seperti ini Nen. Oke, kita melihat market bergerak di area Fibonacci. Bam, seperti ini. Oke. Dan pada nomor 100, ini bukan NND, khusus buat di Sun Indonesia. Harusnya kalau yang di Sun sudah kelotok semua tentang ini. Ya, ini penjelasan untuk Sun Indonesia. Buat teman-teman di Sun Indonesia, perhatikan ada level 100 dan 0,618 dan 0,5 dan 0,382 ada 0,236 ada 0. Apa fungsinya? Oke, kita mulai dari 0. 0 adalah level retest. Oke, ya, sebuah level yang harus diuji. Oke, harus diuji tingkat kekuatannya. Oke, apanya yang diuji nih gitu kan? Kecenderungan ya, area 0 atau 100 itu adalah area support atau resisten. Tergantung dari tren itu sendiri. Kalau bearish, berarti dalam teori saya adalah 100 harus di bawah. 0 harus di atas. Kalau bearish, ini kan bullish, berarti 0 harus di bawah, 100 harus di atas. Itu teori saya. Berbeda dengan teori gue. Oke, apa fungsinya? Fungsinya seperti ini, Nan. Dan teman-teman yang lain di Sanfa Indonesia. 0 dan 1 itu kecenderungan berdampingan dengan area. Oke, setelah berdampingan apa yang harus dilakukan? Harus diuji tingkat kekuatannya. Tingkat kekuatan yang model apanya, gitu kan? Supportnya, resistennya. Oke, apakah hal ini diuji? Diuji. Ya, teman-teman di Sanfa di Indonesia menemukan sampel di market sesuai teori saya dan itu presisi banget yang teman-teman temukan hari ini. Oke, pada jam berapa? 4 pagi gitu waktu Moskow gitu ya, market mencoba meretes, menguji level resisten di sini. Diuji, gak bisa nih, kuat katanya. Ini sesi Asia nih gitu kan, ganda diuji lo nggak kuat, malah bentuk shorting star, nggak akhirnya down. Oke, level retest adalah level ditulis dan jangan tanyakan kembali. Oke, kalau teman-teman kalian yang nggak ikut live streaming, kalian berikan arahan ketika apa namanya kalian diskusi. Oke, level retest adalah sebuah level yang harus diuji kekuatannya. Oke, bisa itu support, dia itu resisten. Oke, kecenderungan ke di area retest atau di area 0 atau 100 itu biasanya sejajar dengan supply and demand. Oke, udah ditulis konfirmasi.
Siapa aja? Andy, ya, saya mulai dari bawah. Ada Ricky, Divide, Yus, Priyansa, Suyadi, Mukid, Raihan, Andy, dan Nedi. Tolong konfirmasi di grup WhatsApp kalian. Kalian nggak punya grup ini ya? Ini. Mas, nanya dong. Iya. Iya. Siapa yang ini ya? Yang ini yang retrace ya? Retrace. Nendi, biasakan dahulu kamu harus paham dulu tentang apa namanya bahasanya. Ya. Retes Nendi, bukan retrace, retes. Oke Mas. Oke, yakin paham? Aman Mas. Oke, itu retes ya. So, saya mau ke Andy. Paham, En? Andy? WhatsApp. Terus aku. Oke, nanti Rehan gimana, Han? Halo, Om. Paham ya? Retes. Paham, ya Allah. Ya. Nonton lagi, saya baru pindah device saya, Om. Oh, it's okay. Langsung ke Mukidi, paham di? Yang disit. Orang mau ini sih. Kopi nentek kan gawe maning. Cing lagi menungsa. Mukidi paham di? Mukidi. Mana Mukidi ini? Mukidi. Suryani, Abriana, Yus, Rifai, Rizky. Paham Mas. Paham ya? Apa aja? Tulis Mas, catat. Oh sorry kalian pada komen, maaf saya lihat. Retes 0 dan 100 yang diuji. Oke. Udah Pak. Kan tuh kamu paham ya. Sampai kamu setting movie average lagi tak omelin lagi. Sama aja kayak dua mesti use dulu itu. Setting movie average aja salah. Kalian mau ngukur market gimana? Oke ya. Ini nyatakan paham ya. Kalian nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lain. Ke selanjutnya selain retes sudah paham di use monitor use. Ya Allah, biasa sebelum belajar. Oke. Suryadi. Paham, Suryadi. Oke, sip. Lanjut ke level retrenchment. Ada apa mereknya tadi? Ada si retes itu 0 sampai 0 dan 100 gitu. Kita ke retrenchment gitu ya. So, bagaimana nih penjabaran retrenchment itu sendiri gitu ya. Retrenchment penjabaran teman-teman di Sanfa hampir sama semua. Cuman ini baca punya si Paijo ya. Dia detailnya makin dibacanya kayak gini ya. Retrenchment adalah perubahan tren sementara koreksi harga di level sangat temen nih bahasannya ya. Retrenchment adalah sementara bla 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 kantan utamanya good ya. So retrenchment itu seperti bentuk pola A B D gitu ya. D-nya meledak dia gitu. So nanti dibuat kayak tanggung gitu. Retrenchment itu apa sih gitu kan? Retrenchment itu adalah hukum Fibonacci aslinya itu ada 0,236, ada 0,382 dan 0,50, 0,61. Itu semuanya masuk kategori retrenchment. Cuman seluruhnya parah lagi. Dibedal lagi ada middle-nya, ada strong, ada weak-nya gitu kan. Ada standarnya gitu. Jadi kalau nyentuh ini nanti hasilnya ini gitu, itu pemahamannya berbeda. Oke, tentang retrenchment. Kalau di sini kita pecah kembali. Oke, pemahaman logikanya dipecah gitu.
attachment di sini di Fibonacci yang tipikal hanya 0,236 dan 0,764. Tulis di grup kalian supaya ada memonya. Oke. Nah, terus level berapa lagi yang menjadi reference selain 0,236, selain 0,74, ada lagi ya. Tapi itu nanti hukumnya berbeda. Contoh 1,236. Oke, itu apa? Itu level manipulasi. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Ya, ini kan market lagi naik turun gitu ya. Tahu-tahu dia naik gitu ke atas, di atas itu buat land 1,236. Bentar, saya cari ada sampel. Mungkin ada. Nah, saya tambahkan levelnya seperti ini. Jadi dia manipulation, kecenderungan manipulation. Oke. Apa? 1,236 dan bam. Oke. Ini dia NFP ya, dia down itu manipulasi gitu ya. So ya, naik lagi ya, dia manipulasi seller gitu kan, seller pada bombardir tanpa target yang rasional gitu kan. Mewek ketika market naik lagi jadi profit. Kenapa? Nafsunya lebih besar daripada equity-nya. Itu tentang manipulation. Ini nemuin ya, ada sampel di pas NFP gitu ya. So, ketika market NFP di 1,36 yang perlu dievaluasi apa? Bonds, hukum bonds. Ini hukum bond, teman-teman, nggak bisa ditembus. Contoh hari ini yang melakukan transaksi bond sesuai hukum impuls, tak lihat SPY 6 ya. CV itu dia transaksi sell. Oke, kenapa? Ya karena dia manut di sini sudah di reject. Oke, kan sini 100 ya. Di reject ya, dia entry di sini. Di mana stop loss di atasnya aja gini. Ya, nggak usah ngikutin apa kalian copy di telik stop lossnya berapa, 100 pip, 200 pip, jual makam 5 hektar juga melarat terus lama-lama. Stop loss itu tipis, sedang rasa nanti pas stop loss marketnya kembali, ya yang salah berarti area entry kita, bukan tentang stop loss ya. Oke lah, broker ada yang ngejudge senior kita katanya broker itu stop loss hunter gitu. Emang lo udah profit konsisten berapa abad bisa ngucapin kayak gitu? Itu logika dasar ya. Lah profit konsisten aja belum bisa, kok bilangnya habis kena stop loss market terbang. Yang salah itu kan market terbangnya. Kita menempatkan stop loss dan area entry kita. Jangan ngejudge sesuatu dulu sebelum kita koreksi diri kita. Itu hukum mutlaknya. Kalau kita nggak bisa berkaca kepada diri kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu hukum logika dasar kehidupan, aplikasikan di market. Oke, itu tentang stop loss. Kenapa? Karena stop loss market, kenapa stop loss market turun gitu kan? Kenapa? Kita koreksi dulu diri kita. Benar kan sebuah re-entry-nya gitu kan? Aku entry ini hukum apa? Aku entry cuma pakai hukum 0,618 ya bodoh. Tahu udah dikasih materi, ada bonds, ada breakout. Oke, ada retest, ada retest, ada reversal. Ayo, siapa sekarang yang merasa bodoh? Kalian yang kena stop loss belum termasuk saya. Kenapa? Karena kita tidak sesuai rule. Oh, itu area retest gitu. Bisa aja kita stop loss plus, berarti jangan kasih stop loss dulu nih aku gitu. Kalau sell gitu logikanya kayak gini nih. Sebentar, saya hapus. Ini logika dari retest. Rubah ke daily biar lebih cepat gitu pingnya. Seperti ini, tarik seperti ini katakan. So kita lihat di one horse gitu kan. So ini di retest gitu kan. Terus kita tahu tuh dia mau retest gitu, seolah-olah kita dukung gitu ya. Nah, ini. Terus kita sell di sini gitu, itu kita sell. Terus kita pasang stop loss plus di sini. Yuk pasti kena. Orang ini naik lagi bikin shorting star kok. Itu logisnya, ya kan? Kenapa? Karena itu level retest, level yang harus diuji. Berarti nanti ada kemungkinan akan ada telah market naik ke sana lagi untuk menguji level tersebut. Oke, ini sangat
stop loss, aduh kena ini. Jadi pahami dulu, kalian entry ini atas dasar apa? Itu logikanya harus ada dasar, harus ada logisnya, harus ada logiknya. Oh, aku entry ini karena dia ada retes gitu. Ya berarti jangan langsung pasang stop loss, bos. Kenapa? Ya namanya retes nanti diuji lagi. Saya udah bilang kan kalau streaming malam apa gitu kan. Ya level supply retes. Ya. NFP. Saya buat plan, nanti dia down dan dia naik gitu kan. Dan faktanya diuji di level 50 tuh marketnya naik turun sejenak dan dia bang naik ke atas gitu kan. Dan ini coba diretes lagi gitu kan dan dia down. Nah, yang bagusnya nih nggak tahu sih ini makhluk biasanya kalau habis dipuji bodohnya kumat nggak mau muji. Saya ngelihat image-nya dia gitu ya, si Viv itu dia di sini. Oke, nah berarti dia sedikit memahami sekarang mencari bahwasanya oh ini level retest. Jadi jangan langsung pasang stop loss gitu kan. Kenapa? Karena market kecenderungan akan menguji ini aku mau naik gak sih gitu kan, aku lagi uptrend gitu, itu logikanya. Oke. Nah, ternyata wah gak nih udah turun dia satu candle dua candle baru dia pasang stop loss di sini. It's okay, itu bagus, good. Nah, cuman nggak tahu dia bisa keluar market apa tidak. Malah saat ini kan stop loss yang nggak tahu ya. Oke, taking profitnya di mana ya? Bisa di area ini kan lagi trend gitu ya, menentukan taking profitnya yang keras dong. Nah, ini kan lagi uptrend gitu kan. Berarti di line-line Fibonacci-nya 0,618, 0,764 dan seterusnya. Oke, harus tahu apa namanya kita entry di area apa nih gitu kan. Kalau saya itu di sini ada nggak transaksi kok ada ya? Ada transaksi ya. Oke, ya. So kenapa apa namanya kita nggak harus tahu dulu lah ini ya kan kali Sanva teori itu selain Sanva Indonesia kalian kan udah mempelajari ini ya teman-teman di Sanva teori apa retracement apa retrace apa retes apa rebound apa pullback ya HHLL. Nah ini HHLL belum saya jabarkan keseluruhan cuman ada sentilan sedikit tentang LL gitu ya kan udah pernah di live streaming juga. So kita ke level selanjutnya retest. Nah, sekarang udah paham retestnya, kita ke retracement-nya ya. Retracement-nya di mana gitu kan logisnya ya kalau market mau naiknya bagus gitu seperti ini. Dia harus begini kan, berarti ke retracement ini gitu kan, ke retracement. Oke, harus ke situ. Tapi ada hukum lain, jangan salah teman-teman ya. Sanva Indonesia jangan salah, ada hukum lain. Naik kayak gini dia nyari kanan berarti dia nyari retracement. Kenapa nyari retracement? Ya kita bisa ukur dengan tren yang ada. Oke, trennya apa? Naik gitu dong. Apa kita selalu pasti tidak? Emang kita punya market tidak selalu ya. Mana logikanya itu loh. Tidak selalu marketnya langsung naik gitu. Tapi pemahaman logikanya seperti ini. Gambar down ke label down down. Oke, kita ke green down. Oke. Itu seperti ini. Green dan brown seperti itu ya. So logiknya bagaimana nih om? Gitu kan. Logiknya seperti ini teman-teman. Target ya dari sini saya pakai cross ya sini tuh naik down ke sini berarti apa? Itu si Andy ditulis dan teman-teman Sanva Indonesia 0,618 adalah red rest.
rat race itu apa sih gitu kan. Rat race itu kayak gini loh. Jadi kita di kehidupan itu ya, kita kadang punya duit, kadang nggak punya duit gitu kan, ya nggak. Nah, ketika kita banyak duit terus turun, berarti lagi nggak punya duit lagi dong. Nah, itu kita ada di the circle of rat race, ya, di lingkaran kehidupan, di belenggu kehidupan. Tentang apa? Finansial. Muter-muter di situ aja. Duitnya habis, nyari lagi, kerja lagi, duitnya habis, ya. Kalau bisa membackup level rat race, ya, paling nggak kita fast tentang level rat race, itu kita freedom finansial. Itu ada bukunya dari Paul Dino dan apa Tantowi Yahya, banyak ya orang jenius di Indonesia udah banyak menulis tentang ini. Oke, nah ini false ya, kurang ajar ini marketnya. CV ini profitnya dia soalnya ya. Tapi itu intraday fee bukan swing. Oke, apa namanya siapa mereknya tadi? 0,08 dan 0,38 adalah red race. Tulisannya red race begitulah. Ya, konfirmasi di WhatsApp Sansa Indonesia. Konfirm. Awas kalian ya, ada rekam jejaknya ketika nggak bisa actionnya sekalian. Serius, kenapa harus paham gitu kan? Kalian harus memahaminya ya, karena lagi uptrend gitu. Kalau mau buy di mana gitu kan? Mau buy nih omset gitu, di mana ya? Ya udah di sini aja gitu kan. Stop lossnya di mana? Di bawahnya 50. Ini level reverse dajjal gitu. Apa logikanya harus market ke sini? Ya karena parkir pertamanya di 100, jadi dia harus ke sini. Ya, nanti ada hukum tentang parkirnya di mana, harus ke mana gitu. So, sekarang terpenting adalah teman-teman paham tentang reversal, retracement, red race gitu kan. Oke, apa namanya? Ngambil order lagi lah intinya gitu. Terus yang lanjutin trennya gitu, logika dari red race gitu kan. So, tapi jangan sombong, tetap harus pakai stop loss. Oke, gitu kan. So, apa namanya? Kalau saya gitu ya, kalau saya itu kan intraday swing, teman-teman juga nanti belajarnya tentang swing bukan tentang intraday. Jadi kalau yang diimplementasikan intraday ya, lebih sederhana sih, cukup nunggu golden cross, dead cross gitu. Nanti pasang stop loss itu kayak gitu, bang. Cuma kan pairnya nggak selalu di call, harus cari yang lain ketika ngalamin dead cross dan golden cross gitu kan. Itu polanya banyak banget ya teman-teman. Dan sunpress 1, sunpress 2, sunpress 3, sampai sunpress 5 itu paling bikin saya senyum ya, karena itu paling profitable di mata saya itu selama 2 tahun. Contoh sunpress 5 jadi di dana ternyata untuk sekarang begini gitu ya. Ini ada contoh sunpress 5. Oke. Memang itu candle-nya kan bearish, betul sekali, tapi ingat setiap ininya nanti penjabarannya saya nggak mau jelaskan sekarang. Apa ini? Bombardier sebenarnya. Seperti itu ya. So, dia touch di sunpress 5. Sebenarnya dia impuls dalam, tadi saya sebutnya. Kenapa sunpress 5? So, karena dia memiliki targeting yang sangat gila. Ya, ketika market di bombardnya omsa itu mengerikan sekali targetnya, dan itu sering terjadinya MC massal. Wah, yakinkah, betulkah demikian? Mari kita lihat di bulan ini. Namun aktualisasinya apakah itu pasti, Om? Tidak ya, kita jangan pernah berbicara pasti di market. Oke, cuman kecenderungan targetnya ngeri kalau parkirnya udah di bombardirnya omsa, karena itu jatuhnya adalah sunpress 5 ya. Jadi kan Elliot tadi PS 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, saya membuat
teori di sini adalah area paling profitable yang notabene udah jalan selama 2 tahun itu targetingnya. Kalau teman-teman jangan geleng-geleng targetnya nanti kemananya ke sini kita apa dia apa ini oh, oke bam sehat semua level. Ini mungkin terus kita tambahkan hanya 3 level, ada 0,18 ini yang bom hadirnya tadi bom itu, tapi ada parameter terus kenapa parkir di situ nggak bisa asal parkir di situ ya, nggak bisa asal yang di situ. So bam ya harus diimpus juga. So bam taking profit kasih nice pullback atau ASL pullback gitu. Nanti ada penyebarannya dan bam wow, berapa targetnya teman-teman? 1929 itu logika. Ini bukan 1929, 1920 teman-teman. Oke, itu target saya harusnya ya, dan itu nanti dia terjun ke 170 gitu ya. Ini kita berbicara analisa long term. Dari 177 dia terbang harusnya kalau melihat price action, makanya saya kemarin bikin kalau Agustus sampai ke level 2000 dia ingin mencetak sejarah gitu kan. So bismillah nanti saya mencetak sejarahnya harusnya dari situ, harusnya gitu. Kenapa gitu kan? Karakteristik gold ketika dia mau naik mau turun, ini mungkin teman-teman kalau nggak memahami ini ya, memahaminya banyak hal yang nggak jelas. Karakteristik, jadi kenali dulu karakternya. Kalau teman-teman nggak kenal karakter Om San, baper kalau dia ngomong pasti baper ya. Kalau ngomong saya enak mulutnya saya kok kalau saya ngomong. Jadi harus kenal karakter sama dengan market supaya teman-teman gak baper kalau karena stop loss ketika MC gitu ya, gak baper ketika duit sampai ratusan juta gitu. Kenali dulu marketnya, karakternya bro ya. Karakter gold itu dia mau naik mau turun yang drastis, dia kecenderungan buat double bottom. Oke, sekarang di backtest ya, karakter yang gak bisa dipungkiri. Ya double bottom meledak naik. Kenapa tahun nggak langsung turun? Saya lupa satu hukum. Kemarin dia gold tahun kemarin turun, karena di sini ada double bottomnya si ini. Dia down dan sampai satu nama lah ya, bang, dan naik lagi hingga hari itu kan. Logiknya itu mana yang dituju ini? Saya nunggu di sini. Dan 2023 22 lah itu saya tunggu sesuai tahunnya gitu. So ini good banget dia terbang lagi gitu kan, nyenengin gitu kan. So market itu kenal dulu karakternya teman-teman. Kita udah kenal karakternya ya nyenengin gitu kan. Kelihatannya kan susah trading, memang susah ya. Nah, tapi nanti kecenderungan kita terbiasa nggak susah intinya gitu, itu logikanya gitu. Nah tadi baru sampai level apa ya, ada red S. Berarti sekarang ke apa namanya ini. Yus kemarin minta materi kayak gini nggak dikonfirm, kamu berarti udah semuanya Yus. Jadi kamu nggak konfirm sendirian, kamu ikut live streaming. Oh, belum nyetik bro. Aku bikin daftar soalnya sambilnya sertifikat. Okay. Apa namanya market itu kita harus kenali karakternya sama dengan orang teman-teman ya. Kalau kita nggak kenal karakter seseorang, kecenderungan kita baper ketika ada A ada B ya repot gitu ya. Kalau baper kayak apa ya, kok rokok saya mati ya. Sebentar teman-teman, saya mau lihat transaksi ya,
bisa di WD belum transaksinya ada Vivi, Rifai, Widya, Dian terlambat ini. Terus Hendra, Alvin, Canbius, dan semua gitu. Randy, Andy, Rehan, nggak ada nama berarti itu ya Rehan. Sebentar saya ini. Turun tadi nyari attachment itu. Nambahin layar di call tapi nggak dijemput, ini kurang ajar. Oh dijemput ternyata. Ini bahaya Euro USD ya, hati-hati teman-teman. Karena kenapa dari time driver dia harusnya down keras, kenapa harus keras itu Euro USD? Yang pertama dia selama 1 tahun tidak mampu menembus 2 level penting di dalam pair Euro USD, dan hari ini tepatan dia berada di level support psikologis yaitu 1.1400 gitu kan, itu support psikologis itu, dan di atasnya itu pas saya area entry ada di level retracement tahunan untuk down. Itu mengalami over low banget gitu ya, kalah banget dengan Amerika Serikat, Eropa ini nggak tahu kenapa, dan targetnya ngeri banget. Cuman ini masih konsolidasi, artinya mereka masih nego gitu kan. Terus si Amerika ngomong, udah lu soal aja sana lu hancur gitu kan, gitu kata si Amerikanya. Si Eropanya bilang katanya enggak, kita nunggu form aja deh Amerika gitu kan, kita nunggu form aja deh, kita buktikan ini suku bunga ini kita nggak memporak-porandakan negaraku gitu. Eropa gitu, dengan Amerika udah lalu longsor aja deh, maka lu nanti hancur ketinggian ke USD gitu kata si etikanya. Tapi ini benar-benar masih banding-bandingan dia. Tapi dia juga karakteristiknya kayak gold, yang ingin memenuhi syarat hukum sell ya, karena udah membuat double bottom di bulanan. Oke, saya entry tepat 0,76 tahunan. Oke, 0,76 tahunan untuk Euro USD. Kita pindah ke MON. Cuman sekarang lagi naik turun. Ini mengerikan sekali. Kayak saya pasang berapa ini? Stop loss plus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa aja dia meledak naik, ya. Karena pantulan dari dia tidak bisa menembus support, supportnya, karena dia nggak bisa tembus di Januari dia naik. Retracement Januari untuk down nggak bisa ditembus, makanya dia turun. Dan di bulan Februari ini tepat sekali mata parkir kembali menguji level retracement tahunan 0,74. Itu mengerikan sekali. Target saya nggak muluk-muluk sih, nggak jauh gitu ya, minimum gitu sekitar berapa 16.000 people itu targetnya. Mana tahu berapa tidak oleh Tuhan itu. Karena kalau melihat data tahunan memang dia sudah reach support di tahun 2000 pas is 2020 2020 ya 2020
dan cumanya lagi untuk Euro USD karena dia pair yang hampir bersahabat dengan gold. Dia selalu kadang suka memberikan isyarat ketika dia mau longsor, ketika dia mau uptrend gitu, dia suka memberikan isyarat ke gold gitu. Udah saatnya nih gue turun gitu kan. So bisa aja euro nanti naik dulu ya, dia membuat level baru kemungkinan di 0,82 tahunan gitu. Yang saya entry saat ini, yang saya post di grup ya, ada kayaknya ya, ada saya post ya. Ya, apa mereknya? Kayaknya saya post. Ini ya, level tahunan, hati-hati teman-teman. 0,22. Oh, ini broker lain. Ini di siapa mereknya? Pas Fateo itu ya, itu level tahunan teman-teman. Cuman ini saya tarik kan di bulanan gitu ya. Jadi sebelum NAP lah itu ya, di Sanfa Theory itu tepat di level 0,76 tahunan, dan itu kalau kita luruskan ke samping tepat di high bulan Januari, dan itu udah membuat double bottom. Cuman sekarang dia lagi koreksi di area satu ya, line hitam itu 1.1400, dan itu adalah menjadi psikologis. Oke, tadi siang di bonds ya, akhirnya dia naik, tapi pas naik dia ketemu average saya 21, dia turun lagi, dan ini mencoba buat lagi 1,1400. Kenapa di bonds lagi 1,1400? Karena di bawah itu ada moving average 89, dan ini masih nego-nego dia. Nah, ini kita jadi turun gak gitu katanya. Eropa nggak mau turun katanya gitu kan. Lah emang kenapa? Si Om San tapi lagi sell itu, kita harus turun aja menghormati katanya. Nanti sell aja gitu besok ya, pagi-pagi. Oke. Ini kita lanjutkan ke siapa ini? Oke. Tadi retracement ya. Kita ke lanjutannya. Oke. Suruh termain susah. Harusnya dia di impuls ya. Apa malah di ini tahu di kemarin ya. Di kemarin berarti. Dekat dikit. Oke. Transaksi sore. Selain tadi ini udah paham ya, retracement itu penjelasan kamu benar apa si Nendi dan kawan-kawan yang lain, cuman lebih spesifiknya kalau retracement kita mencari retracement kalau ada dead cross atau golden cross antara 21 dan 89 ya, kecenderungan market menuju ke situ. Oke, kita ke retrace sudah tadi ya, untuk ngambil pending order lagi gitu kan. Retest udah dijabarkan, rebound gitu deh. Rebound ini gini loh, ada nggak ya contoh rebound gitu yang sebentar terjadi? Ini false itu masuk ke rebound loh ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya kalau rebound itu nggak ada levelnya, dia nggak di level tertentu gitu kan. So shadownya ini bisa aja shadow rebound gitu, karena aktualnya dia sampai 0,018 gitu kan. Jadi rebound itu sebuah level ya, apa ya, mengulangi lagi, cuman levelnya itu loh teman-teman. Jadi kayak manipulasi gitulah. Nanti teman-teman kita cek sampelnya. Rebound itu apa sih? Nggak
nggak ada levelnya, intinya nggak ada levelnya. Coba teman-teman cari di Google, dia nggak ada levelnya dari gitu. Jural bang, ya udah big out. Apa? Jural Australia. Apa lagi nih bro Australia? Dia udah big out, jadi kayak mau rebound gitu loh. Mau cari rebound kan? Kalau aku nggak salah. Kok cari ribon sih? Euro apa tadi? Ini apa ini? Ini tak? Iya, Ribon gimana? dia kan udah break gitu kan. Break apa?